Diana mengutuk dengan marah, "Sampah. Kau harus menangis jika kau tidak bisa menangis. Kau tidak ingin memindahkan orang-orang itu di ruang siaran langsung, dan jangan biarkan mereka berpikir bahwa mereka sangat mulia. Bagaimana mereka rela membelanjakan uang untuk kita? Pilihan ruang siaran langsung kita semua barang murah dan tidak berharga, dan harga jualnya beberapa kali lebih tinggi dari harga biaya. Mengapa orang membeli barang kita dengan harga tinggi? Bukankah itu hanya untuk kepuasan psikologis? Kamu dan ayahmu lumpuh di tempat tidur sekarang, tidak mungkin berlutut untuk mereka. Aku akan membiarkanmu meneteskan air mata dan kamu masih tidak bisa melakukannya?" Arkan berkata dengan patuh, "Ma, aku benar-benar ingin menangis, tetapi air mata tidak terserah padaku. Aku ingin menangis, tetapi aku tidak bisa menangis. Apa yang harus aku lakukan jika aku tidak bisa menangis?" Diana berkata dengan dingin, "Mudah saja jika air mata tidak keluar. Besok aku akan meneteskan minyak angin di sisi lain bantalmu esens atau minyak cabai. Jika kau tidak bisa menangis, putar kepalamu ke sisi lain dan gosok dengan minyak cabai, maka aku yakin kau bisa menangis." Arkan terkejut, buru-buru berkata, "Ma, itu terlalu kejam, aku khawatir matanya akan bengkak." Diana berkata tanpa berpikir, "Lebih baik mata bengkak, merah dan bengkak, ditambah air mata, itu yang sebenarnya. Benar-benar sempurna." Arkan masih ingin memohon belas kasihan, tetapi Diana tidak memberinya kesempatan untuk berbicara dan langsung berteriak, "Sudah kubilang, jangan bicara omong kosong denganku di sini. Sekarang aku memiliki keputusan akhir dalam keluarga ini. Jika kamu tidak mendengarkan, aku akan melemparmu keluar pintu, dan kamu akan mati." Arkan menciutkan lehernya ketakutan dan berkata dengan cepat, "Jangan, Ma, aku berjanji." Diana memelototinya, lalu menatap wanita tua Haris, dan berkata dengan dingin, "Dan kamu wanita tua sialan. Kau tahu cara membungkuk di depan kamera setiap hari. Monyet-monyet yang bermain di jalanan pada tahun-tahun awal sama sepertimu. Besok kau beri aku cara lain, saat siaran langsung akan segera berakhir, kau akan berlutut dan bersujud kepada semua orang." Wanita tua itu berkata dengan gugup, "Diana, aku sudah sangat tua, dan kaki serta kakiku sangat tidak nyaman. Kau menyuruhku berlutut dan bersujud, aku khawatir aku tidak akan bisa." Diana berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak bisa datang, kamu harus datang. Apakah kau tidak menghabiskan uang yang kuhasilkan? Apakah kau tidak makan hal-hal yang aku beli? Kau tidak harus benar-benar. Jika tidak bisa, kembalilah ke supermarket dan sobek kantong plastik untuk orang lain." Ketika wanita tua itu mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Diana, jangan marah, aku akan mengetuknya. Tidak bisakah aku mengetuknya?" Diana mendengus dan mengabaikannya. Saat ini, Glenn di atas ranjang berkata dengan nada menyanjung, "Istriku yang baik, apakah menurutmu penampilanku malam ini masih sangat bagus? Ketika aku makan sereal beras, detail kecil itu dirancang dengan sangat baik, yang sepenuhnya mencerminkan seorang pasien yang lumpuh di tempat tidur sangat menyukai bubur nasi ini, dan sangat ingin makan bubur nasi ini." Saat dia berbicara, Glenn mendecakkan bibirnya dan menghela nafas, "Tapi bubur nasi ini benar-benar tidak enak, tidak ada aroma sama sekali di mulut, dan rasanya sedikit pahit. Kau mengatakan bahwa produsen bodoh ini tidak dapat menambahkan bahan yang bagus?" Diana mengangkat tangannya dan menamparnya. Sama seperti Glenn ingin bertanya mengapa Diana berkata dengan tidak sabar, "Siapa yang kamu panggil istrimu? Ini bukan saat kamu memukuliku, memaksaku bercerai, dan menyuruhku keluar dari rumah ini. Apakah kau lupa?" Glenn kaget, dan langsung berkata dengan cepat, "Istriku, semua kesalahanku adalah salahku sendiri. Aku buta. Aku tidak tahu bagaimana menghargai memiliki istri yang begitu baik. Jika aku berbicara denganmu lagi di masa depan, jika aku menyebutkan perceraian,
aku akan disambar petir dan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Diana mencibir dan berkata, "Oh, Glenn, kamu menjadi sangat cepat. Apa yang kamu katakan saat itu? Kamu bilang aku membawakanmu masalah, dan aku mengandung anak laki-laki liar yang menginfeksi seluruh tubuhmu. Kau harus mengusirku dari rumah ini. Apa kau kekurangan ingatan?" Glenn berkata sambil tersenyum, "Istriku, lihat apa yang kamu katakan. Ini bukan pertanyaan apakah aku dapat menghasilkan uang, tapi aku benar-benar ingin memahaminya. Sebenarnya aku tidak bisa menyalahkanmu untuk hal-hal itu di awal, karena juga dipaksa oleh situasi, dipaksa tidak berdaya, dan sejujurnya, keputusan untuk menipu Rika bukanlah keputusanmu sendiri, tetapi idenya dari kita berdua, jadi aku juga bertanggung jawab untuk hal semacam ini." Berbicara tentang ini, Glenn menghela nafas, air mata langsung mengalir, dan tersedak, "Sayang, sebenarnya aku tidak memikirkan kejahatan yang kamu derita di tambang batu bara hitam. Namun, aku bersembunyi di belakangmu dan mengendalikan segalanya, dan membiarkanmu menjalankan rencananya sendiri. Pada akhirnya, kamu dikirim ke tambang batu bara hitam." Diana melihat air mata Glenn mengalir di wajahnya. Dia tidak tergerak sedikit pun, tetapi berbalik untuk melihat Arkan, menamparkan kepalanya, lalu menunjuk ke arah Glenn dan berkata, "Kamu belajar dari ayahmu. Lihatlah air mata ayahmu, dan itu mengalir saat dia membutuhkannya." Emosi terjadi dalam sekejap, benar-benar akting kuno. "Lihat dirimu lagi. Kamu seperti daging segar kecil itu, makan apapun yang kamu mau itu tidak cukup. Apa yang tidak bisa dilakukan, apa yang buruk untuk dinyanyikan, apa yang tidak boleh dilakukan, sayang sekali. Dia daging segar yang kecil, tapi dia masih terlihat kurus dan empuk, dan bisa membodohi penggemar wanita untuk menghabiskan banyak uang. Apa yang bisa kau lakukan? Kamu bahkan tidak bisa menahan air mata." Arkan ditampar di dahi dan dimarahi oleh ibunya sambil menunjuk hidungnya. Seluruh orang itu sangat putus asa. Dia hanya bisa menangis dan berkata dengan wajah sedih, "Ma, kamu siapkan sebotol minyak untukku besok. Jika aku bisa jangan menangis, aku akan mengoleskan minyak di mataku." Diana mengangguk, menunjuk ke arah wanita tua Haris, dan berkata dengan lantang, "Kamu telah mendengar apa yang dia katakan. Pergi dan belikan dia sebotol minyak cabai besok." Wanita tua Haris buru-buru berkata, "Diana, transfer saja sejumlah uang kepadaku di WeChat, dan aku akan memesan di aplikasi pengiriman makanan." Diana berkata dengan nada menghina, "Kamu wanita tua, kamu berpikir dengan indah. Kau telah menunggangi leherku selama bertahun-tahun. Setelah aku hamil, kau mempermalukanku dan lebih menyiksaku. Aku belum mengusirmu sekarang, bukan karena aku baik hati, tetapi karena kau masih berguna. Jika kamu mendengarkanku dengan jujur, aku bisa memberimu makanan, untuk kamu minum, untuk kamu pakai, untuk kamu gunakan. Bahkan jika kamu sakit, aku bisa mengobatimu, dan jika kamu mati, aku akan memberimu hadiah pemakaman yang indah. Tapi jangan khawatir, aku bisa membelanjakan puluhan juta untukmu. Tapi aku tidak akan pernah memberimu 1 rupiah pun. Aku ingin kamu hidup tanpaku, mulai sekarang dengan kondisiku." Sebelum menemukan cara untuk menyiarkan langsung dan menjual barang, Diana sering ditolak keluarga di rumah ini. Apalagi setelah dia baru saja kembali dari tambang batu bara hitam dan diketahui hamil, dan terinfeksi penyakit menular. Nyonya tua dan Glenn tidak pernah memberinya ketampanan sedetik pun. Saat itu, bahkan putranya Arkan merasa ibunya membuatnya malu, dan dia tidak pernah menatapnya dengan baik ketika dia melihatnya setiap hari. Saat Diana berada dalam masa tersulit, satu-satunya orang di keluarga ini yang bisa membuatnya merasa hangat adalah putrinya, Vivian. Sejak mengalami kemunduran dan diselamatkan oleh Tama, kepribadian Vivian banyak berubah. Karena cobaan itu, dia menjadi jauh lebih stabil, lebih membumi, dan lebih baik hati.
Dia tahu apa yang terjadi pada ibunya. Meskipun agak memalukan untuk mengatakannya, dia tahu dia terpaksa melakukannya dalam situasi itu pada saat itu. Orang luar bisa menertawakan dan mengejek ibunya, tapi orang-orang di keluarga ini pun melakukan hal yang sama. Lagi pula, ketika sesuatu terjadi padanya saat itu, meskipun itu salahnya sendiri, itu semua karena keluarga ini. Memikirkan tentang apa yang dia alaminya selama periode waktu ini, dia bisa lebih berempati dengan ibunya. Oleh karena itu, setelah Diana menjadi kaya raya dengan mengandalkan live streaming selama ini, sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.